Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana siapmu? Ini siapku, Allahu Akbar. Mana semangatmu? Ini semangatku, Allahu Akbar. Gimana kabarnya? Dilaksanakan semua hari ini tadi? Masih semangat belajar? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, untuk mengecek konsentrasi dari teman-teman, Pak Wahyu ada tepuk. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Pak Wahyu absensi terlebih dahulu. Yang pertama apa itu? Nikola, Nurul, Raihan. Nah, masuk semua ya hari ini? Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, supaya kegiatan pembelajaran nanti berjalan dengan lancar, silakan Pak Wahyu minta Mas Wisnu memimpin doa untuk pagi hari ini. Siap berdoa. Sebelum belajar, Ya, terima kasih Mas Wisnu telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dengan doa tadi kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang Pak Wahyu sampaikan. Selanjutnya kita murojaah pagi terlebih dahulu. Nanti kita akan membaca bersama-sama surat Al-Ma'un. Silahkan dikeluarkan juz amannya atau kenanya atau bulikinya. Kita baca bersama-sama surat Al-Ma'un yang akan dipimpin oleh Mbak Gamila. baca surat Al-Ma'un. Ya, coba dibacakan artinya kepada Mas Rehan. Silakan dibacakan artinya. Tahukah kamu orang yang memberitakan agama? Itulah orang yang menghargai anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Selangkahlah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Ya. Jadi anak-anak semuanya, surat Al-Ma'un yang habis kita baca tadi itu salah satunya. Di ayat ini juga dijelaskan perihal mengenai sholat, bahwa Allah berfirman, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, yang celaka itu yang seperti apa? Yaitu mereka yang lalai dengan sholatnya, tidak khusyuk, terus kemudian menunda-nunda, terus kemudian tergesa-gesa. Itu termasuk orang-orang yang celaka dalam sholat. Oleh karena itu seharusnya ayat ini, surat ini itu bisa kita jadikan motivasi untuk senantiasa yang pertama menolong sesama.
miskin, ada lagi? Orang tidak berpunya. Ya, jawaban dari teman-teman benar semua. Sebelum masuk ke materi, Pak Wahyu ingin bertanya dulu pada gambar utama ini. Orang tadi teman-teman menjawab orang miskin, orang yang tidak berpunya, orang yang kelaparan. Kira-kira di sekeliling kita itu masih ada nggak orang-orang seperti itu? Masih ada. Orang-orang yang membutuhkan bantuan kita masih ada? Masih ada. Nah, oleh karena itu, berarti itu sudah menjadi kewajiban atau tugas kita selaku sesama muslim atau sesama manusia. Bahwasanya ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan atau orang yang nggak punya, terus kita merasa mampu atau sudah memiliki kemampuan, kecukupan untuk menolong dan membantunya, berarti kita harus apa? Harus sedekah, harus menolong dan membantu. Selanjutnya silakan diamati video yang Pak Wahyu share ini. Dari video yang Pak Wahyu share tadi, kira-kira apa isi videonya? Anak yang sombong kenapa? Ya, belum bisa ngaji tapi merasa sudah. Terus apa lagi? Ya, biasanya membaca Al-Quran atau ngaji itu ada jaga seenaknya sendiri. Terus apa lagi? Anak yang tidak serius saat ngajinya. Baik, pada kesempatan hari ini teman-teman semuanya, kita nanti akan mempelajari, membaca dan mengartikan surat apa? Al-Maun. Ada yang sudah hafal? Acung yang sudah hafal surat Al-Maun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 anak yang hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membaca surat Al-Ma'un. Langsung kita baca ta'awudz dan surat. Nanti yang coba ditiru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين. Kita baca bersama-sama. Tentang isi kandungan dan arti dari Quran surat Al-Maun. Setelah melihat video nanti, ada pertanyaan dari Pak Guru. Baik, dari materi yang sudah Pak Wahyu sharekan videonya tadi, kira-kira materi apa yang kita dapatkan dalam video tadi? Ya, membaca surat Al-Maun dengan baik dan benar sesuai hukum. Nah, ada lagi apa? Arti dan isi kandungan surat Al-Maun. Kemudian pertanyaannya, Al-Maun tadi artinya apa? Barang yang berguna. Kenapa surat Al-Maun itu termasuk surat Makkiyah? Karena diturunkannya di kota Makkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1.
di mana masing-masing kelompok nanti ada tugas. Silakan dulu di kelompoknya masing-masing. Kelompok sukses. Ibu, ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Baik, anak-anak semuanya, waktu diskusi kelompok sudah selesai. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Terima kasih. Hasil diskusi dari kelompok 4 yaitu tadi ada potongan ayat dan terpisah-pisah. Kemudian disuruh mengumpulkan dari satu surat Al-Maun. Baik, di sini ada kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya tentang apa tadi? Keutamaan orang yang belajar Al-Quran. Silakan dipresentasikan. Dan terima kasih kelompok 1 sudah menuliskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dan sudah selesai semua, kita berikan apresiasi, tepuk apresiasi pada kita semuanya. Tepuk apresiasi. Kamu oke? Kamu hebat. Luar biasa. Kamu keren. Menakjubkan. Kamu super. Menakjubkan. Fantastis, mantap sekali. Silakan boleh duduk di tempatnya masing-masing. Baik, kita tadi sudah belajar bersama tentang surat Al-Maun dan isi kandungannya. Di mana kita sebagai evaluasi informasi nanti ada soal kuis yang akan kami tampilkan di layar. Nanti silahkan dijawab semampunya dan sepengetahuan dari teman-teman semuanya. Pak Wisnu. Silakan diangkat. Silakan diangkat. Baik, tadi sudah Pak Wahyu lakukan tes formatif. Selanjutnya yaitu remedial dan pengayaan. Bagi anak-anak yang nilainya kurang dari KKM, silakan nanti ada remedial untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dan supaya nilainya bisa lebih baik lagi. Kesimpulan dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, yaitu yang pertama, surat Al-Maun itu memiliki